Kehidupan sangat baik di Los Angeles seperti surga dunia. Mereka menjual citra lewat film, radio, dan televisi. Dan ingat, akan ada masalah di surga. Ada sebuah acara televisi bernama Badge of Honor. Acara ini merupakan serial drama kepolisian yang menggambarkan petugas polisi sebagai pahlawan yang tanpa celah, mencerminkan citra ideal yang ingin dipertahankan oleh Departemen Kepolisian Los Angeles atau LAPD. Kita diperkenalkan oleh seorang polisi bernama Bud White. Dia sedang melihat seorang perempuan bertengkar dengan seorang pria. Dan pria ini baru bebas dari penjara 2 minggu yang lalu. Karena kesel banget, Bud keluar dari mobilnya. Lalu dia menyuruh pria ini untuk keluar dan menghajarnya lalu memborgolnya. Bud berkata, "Jika kamu menyentuh wanita ini lagi, dia akan menuntutnya dengan pencurian sapi dan akan dipenjara selama 10 tahun. Jack Vincent, dia merupakan seorang serjen polisi. Dia juga merupakan seorang penasihat teknis dari acara televisi Badge of Honor. Tiba-tiba datang seseorang bernama Sid Hagens. Dia pemilik dari sebuah tabloid terkenal bernama tabloid Hush Hush. Tabloid ini mengungkap skandal selebriti dan pejabat di Los Angeles, seringkali dengan informasi yang diperoleh secara nggak etis. Nah, semua informasi eksklusif dari tabloid Hush Hush itu didapatkan dari Jack. Ya, dengan mendapatkan informasi eksklusif, Sid membayar Jack sejumlah uang. Ed Exley, dia merupakan seorang serjen polisi juga. Beda dengan Jack Vincent, Exley merupakan polisi yang jujur, yang motifnya adalah menegakkan keadilan. Dan ada sejarah, ayahnya Exley meninggal tertembak ketika bertugas. Datang seorang kapten bernama Kapten Dudley. Dudley melihat hasil ujian letnan dan Exley mendapatkan nilai paling tinggi. Dudley bertanya, Exley ingin masuk bagian apa? Exley berkata bahwa dia ingin masuk ke bagian biro detektif. Menurut Dudley, Exley nggak akan cocok karena dia merupakan petugas yang jujur banget. Dudley bertanya, apakah Exley bersedia menyisipkan bukti palsu kepada tersangka agar bisa memastikan dakwaan? Apakah Exley bersedia memaksa seseorang agar mengakui kejahatannya? Apakah Exley bersedia menembak penjahat yang membandel di punggungnya? Ya, Exley menjawab semuanya enggak. Maka dari itu Dudley berkata bahwa Exley nggak cocok menjadi detektif karena dia nggak akan bisa membuat pilihan-pilihan tersebut. Tetapi Exley berkata bahwa pasti ada cara lain yang lebih bersih ketimbang tadi yang dijelaskan oleh Dudley. Sekarang merupakan malam Natal. Bud pergi ke toko miras untuk membeli minuman dan membawanya ke kantor untuk pesta Natal. Tiba-tiba datang wanita yang menarik perhatian Bud. Bud pun menyapanya dengan memberikan selamat Natal. Tetapi wanita ini tahu bahwa Bud merupakan seorang polisi. Tentu Bud malu karena seharusnya polisi tidak membeli miras. Bud pun mengambil minumannya lalu keluar. Ketika dia sudah di luar, dia melihat wanita babak belur di mobil. Bud menghampiri mobil tersebut. Tetapi tiba-tiba si supir keluar dan menyuruh Bud untuk pergi. Bud langsung menghajarnya, mengeluarkan dompetnya. Dan dari KTP, dia bernama Buzz. Bud mengecek wanitanya dan katanya wanita ini nggak kenapa-napa. Kata dia nggak kenapa-napa. Tiba-tiba datang wanita tadi yang Bud temui di toko miras masuk ke mobil. Jadi bisa disimpulkan wanita ini kenal dengan orang-orang di mobil ini. Temannya Bud keluar yang bernama Stensland. Ternyata Stensland mengenal siapa itu Buzz. Dulu dia merupakan seorang anggota polisi. Entah kenapa sekarang dia dipecat dari polisi dan berpindah profesi. Di sisi lain, Jack menangkap seseorang karena kepemilikan narkoboy dan di situ ada Sid. Sementara Jack menangkap, Sid mendokumentasikannya untuk menjadi berita hot di tabloid Hush Hush. Dan lebih parahnya, setelah menangkap mereka, Jack mengambil barang bukti untuk dirinya sendiri, yaitu marijuana. Dan di situ juga ada sebuah kartu, Fleur de Lis, whatever you desire. Setelah menangkap mereka dan mengambil barang bukti, Jack dibayar oleh Sid. Sementara itu, Bud bersama dengan Stensland sampai di kantor, membawa miras untuk pesta. Jack juga datang ke kantor membawa 2 orang tadi.
Jack memberikan Exley uang karena tadi mengawasi kapten. Uang ini adalah gratifikasi dari tabloid Hush-Hush. Tentu karena Exley merupakan orang yang jujur, dia menolak uang tersebut. Datang polisi membawa orang-orang Meksiko. Polisi berkata bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang menyerang petugas Brown dan Helenowski. Stensland yang mendengar bahwa orang-orang Meksiko yang menyerang petugas Brown dan Helenowski ditangkap, dia langsung pergi ke sel dan mencoba menghajar mereka satu persatu. Exley mencoba untuk memberhentikan apa yang Stensland dan teman-temannya akan lakukan tetapi gagal. Mereka semua keras kepala. Udah gitu pas banget datang 2 orang wartawan ke sana. Jack memanggil Bud. Jack berkata bahwa temannya Bud akan melakukan kekacauan. Bud pun pergi dan ya dia malah ikut marah karena ada 1 orang Meksiko membawa-bawa soal ibunya. Dan ya semuanya berakhir kekacauan. Kekacauan tersebut masuk majalah. Bisa dikatakan sekarang citra polisi Los Angeles menjadi buruk. Sir, the ones who assaulted Brown and Helenowski. Downstairs. Hey, Stensland, the party's upstairs. White, you better put a leash on your partner before he kills someone. This is for ours, Pancho. Alone! He didn't do nothing! Tell that next shut up! Move! Yeah, and fuck your mother! Fuck you! You're all going in my report. Go, Exley. Hey! Bloody Christmas. Sir, I won't testify against my partner or anyone else. This man is a disgrace. Karena Bud gak mau bersaksi di persidangan tentang apa yang terjadi karena katanya dia bukan seorang pengadu, apalagi ngadu tentang temennya. Maka dari itu lencana dan senjata Bud diambil. Dia diskors selama 3 bulan. Exley mengambil kesempatan ini. Dia berkata ke 3 pemimpin polisi bahwa dia akan bersaksi di pengadilan dan memberitahu apa yang terjadi. Exley memberikan saran, dakwa, sidang, dan hukumlah Stensland dan Bud. Masukkan mereka ke penjara. Dengan begitu, pesan kepada publik akan lebih jelas. Departemen ini gak akan mentolerir petugas yang terlibat kejahatan. Tetapi Kapten Dudley berkata, Bud White merupakan petugas yang berharga. Jadi dia menyarankan hanya Stensland yang akan dipecat. Sementara Bud tidak. Karena saran yang bagus dan mau bersaksi. Di persidangan, Exley dipromosi. Exley meminta menjadi letnan detektif. Awalnya gak ada yang setuju. Tetapi ketika Exley menyarankan saksi yang melihat semua kekacauan tadi malam, yaitu Jack, dia dipromosi menjadi letnan detektif. Masalahnya, Jack gak akan pernah mengadukan petugasnya sendiri. Di sini Exley memberikan solusi. Jack adalah penasihat teknis pada acara serial TV Badge of Honor. Jadi, ancam Jack aja untuk pindah ke divisi lain. Dengan begitu, karir dia di Badge of Honor akan hancur. Dan ya, dengan sekejap, Jack berkata bahwa dia akan bersaksi di persidangan, mengadu teman-temannya yang bersalah di kekacauan tadi malam. Di sini, Jack tahu ada yang mengadu. Soalnya 3 kapten gak tahu tentang Jack memiliki reputasi di serial TV Badge of Honor. Besoknya Jack sudah sadar bahwa yang mengadu adalah Exley. Jack memberikan saran, orang-orang di sini akan membenci Exley menjadi letnan detektif. Jadi, hati-hati. Kapten Dudley bertemu dengan Bud. Di sini Dudley mengembalikan lencana dan senjatanya Bud. Dudley berkata bahwa dia menghargai penolakan Bud untuk bersaksi dan kesetiaannya kepada rekannya. Dudley juga menghargainya sebagai polisi, terutama kepatuhannya menangani kekerasan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Dudley menyuruh Bud untuk mengatasi pembunuhan yang terjadi di City Hall. Dudley berkata bahwa dia ingin Bud melakukan perintahnya tanpa pertanyaan. Jack akhirnya kembali bekerja di bagian narkotika. Tugas dia sekarang adalah mencari barang narkoboy milik Mickey Cohen yang hilang, yaitu 25 pound heroin. Mickey Cohen adalah sosok nyata, seorang gangster terkenal di Los Angeles pada tahun 1940-an dan 1950-an.
Di film ini, Mickey Cohen diceritakan sedang dipenjara dan kekosongan kekuasaannya di dunia kriminal menyebabkan perebutan kekuasaan di antara geng-geng lain yang menjadi salah satu latar konflik utama dalam film. Jack melihat kasus lama, yaitu kasus besar jerk-off tahun 1953. Jadi di dokumen kasus ini banyak sekali gambar-gambar porno nyata di mana wanita diikat, ditelanjangi, pokoknya porno seni tingkat tinggi. Jack mulai kepikiran soal kartu yang dia temukan. Fleur de lis, whatever you desire. Jack bertanya ke Sid, apakah dia tahu tentang ini? Sid berkata bahwa dia nggak tahu apa-apa tentang itu. Bahkan dia aja nggak pernah mendengarnya. Di sisi lain, Stensland dipecat. Dia keluar melihat si pengadu, yaitu Exley. Jadi, Stensland menjatuhkan barang Exley dengan sengaja. Bud dan Stensland berpisah. Bud menawarkan Stensland untuk minum bareng, tetapi Stensland berkata bahwa dia nggak bisa karena ada kencan dengan wanita. Malamnya kantor mulai sepi. Di sana cuma ada Exley bekerja. Tiba-tiba ada telepon. Katanya ada kasus pembunuhan di Night Owl Coffee Shop. Karena nggak ada yang di kantor, Exley mengambil alih kasus ini. Dia pergi ke Night Owl Coffee Shop. Dan ya, di sana bukan pembunuhan biasa, melainkan pembunuhan massal. Kasus ini akan dikerjakan oleh Dudley dan Exley. Jadi ya, pemimpinnya Dudley dan rekannya untuk kasus ini adalah Exley. Setelah dicek forensik, ditemukan 15 bekas tembakan dari senapan Remington Laras 12. Diperkirakan ada 3 orang pria dengan senapan isi 5 peluru yang menembakkan sekaligus ke para korban. Dan forensik juga menemukan identitas dari salah satu korban, dan itu adalah Stensland. Iya, polisi yang baru saja dipecat dan terakhir kali bilang bahwa dia ada kencan dengan wanita. Tentu setelah melihat mayat Stensland, teman baiknya, Bud benar-benar marah. Bud bertanya ke Exley, apa yang terjadi? Exley menjelaskan ada 3 orang bersenjata muncul di warung kopi. Kasir yang ada di sana mengeluarkan pistol, jadi mereka mulai melakukan penembakan karena terasa terancam. Ada seorang ibu yang bernama Levert. Dia mengidentifikasi bahwa putrinya merupakan salah satu korban di Night Owl Coffee Shop. Awalnya Levert tidak mengenal mayat ini karena putri yang dia kenal mempunyai rambut pirang, bukan merah. Tetapi setelah melihat tanda kelahiran putrinya, Levert mengonfirmasi bahwa itu adalah putrinya. Dan ternyata wanita itu adalah wanita yang Bud pernah temui sewaktu membeli miras. Berita mulai menyebar tentang pembantaian The Night Owl. Kapten Dudley menjelaskan ke bawahannya bahwa ada 6 korban di sana. Salah satunya adalah petugas mereka sendiri bernama Stensland. Dia ada di Night Owl untuk minum dan seperti yang kita tahu, melakukan kencan dengan seorang wanita. Perampokan adalah motif yang masuk akal untuk kasus ini. Ditemukan bekas karet sarung tangan di mesin kasir dan forensik yakin kuat tentang dugaan ada 3 orang penembak. Ada titik terang di sini. Dudley memberikan informasi bahwa ada 3 orang kulit hitam tadi malam terlihat membawa senapan di Griffith Park. Mereka di parkiran naik mobil Mercury tahun 1948 sampai 1950 berwarna merah marun. 1 jam yang lalu, kru berita melihat Mercury merah marun diparkir di seberang Night Owl Coffee Shop pukul 1 pagi. Bagian di MV melacak nomor platnya. Dari situ didapat 3 nama dan nantinya Exley yang akan menginterogasi. Tentu semuanya pada kecewa karena Exley merupakan letnan detektif baru. Masa seorang pemula harus menginterogasi mereka? Kecewa dong. Dudley membubarkan semuanya dan menyuruh mereka semua untuk mencari 3 orang ini. Bud pergi sendiri. Dia pergi ke toko miras waktu itu. Dia meminta alamat seorang pelanggan bernama Lynn. Dan Lynn adalah wanita yang Bud temui waktu membeli miras. Bud mendapatkan alamatnya dan itu menuju ke rumah besar. Rumah ini milik seseorang bernama Pierce Patchett. Bud bertanya apakah Pierce mengenal Sue Levert. Sue Levert merupakan salah satu korban pembantaian The Night Owl. Pierce berkata bahwa dia tentu saja mengenal Sue. Bud melihatnya sendiri. Sue berada di mobilnya Pierce. Bud bertanya lagi,
kemana Buzz, si mantan polisi. Pierce berkata bahwa Buzz sudah tidak bekerja lagi dengannya. Pierce juga berkata bahwa Sue Levert matanya hitam bukan karena dipukul, tetapi karena make up. Ya, Pierce mempunyai bisnis, yaitu mengubah wanita-wanitanya menjadi mirip seperti bintang film. Pierce masuk ke rumahnya. Setelah masuk, ada kata-kata yang familiar. Pierce berkata, "Whatever you desire." Kata-kata ini sama persis dengan slogan Fleur de Lis, kartu yang Jack pernah temukan. Bud bertemu dengan Lynn, wanita yang pernah dia temui di toko miras. Terlihat, Lynn sedang ada pelanggan, dan itu adalah seorang pejabat. Bud pun mengusir pria ini, karena jika nggak mau pergi, Bud akan memberitahu istrinya tentang apa yang dia lakukan saat ini, selingkuh. Bud mulai bertanya, kenapa Sue Levert berada di cafe Night Owl. Lynn berkata bahwa dia nggak tahu, bahkan baru sekarang dia mendengar tempat yang namanya Cafe Night Owl. Lynn kembali bertanya, sepertinya Bud peduli sekali sama wanita-wanita, selalu membantu. Kenapa? Bud berkata karena dia hanya penasaran. Lynn berkata bahwa Bud merupakan pria yang berbeda. Bud merupakan orang pertama yang tidak mengatakan kalau Lynn mirip dengan Veronica Lake. Nah, Veronica Lake merupakan seorang aktris Amerika yang terkenal pada era 1940-an. Dia dikenal karena perannya dalam film-film noir dan gaya rambut khasnya yang menutupi satu mata yang menjadi tren saat itu. Di sini Bud gombal. Bud berkata bahwa Lynn lebih cantik daripada Veronica Lake. Lynn berkata bahwa Pierce memotong pendapatan mereka untuk diinvestasikan. Pierce juga melarang mereka untuk memakai narkoboy dan satu hal, Lynn berkata bahwa Pierce tidak pernah kasar kepada pekerja wanitanya. Jack dan Exley pergi bertemu Leonard Bidwell, seorang petinju kulit hitam. Nah, Jack memenjarakan adiknya Leonard di penjara Folsom sampai tahun 1970. Jack dan Exley berjanji, jika Leonard bekerja sama, maka adiknya akan dipenjara cuma sampai 1960. Exley berkata bahwa dia mencari 3 orang kulit hitam yang menenteng senapan. Salah satu dari mereka memiliki mobil Mercury warna merah marun. Tanpa mikir, Leonard berkata bahwa orangnya bernama Sugar Ray Collins, mengendarai mobil Mercury merah marun tahun 1949. Leonard juga berkata bahwa orang ini suka membunuh. Jack dan Exley pun pergi ke tempat Sugar Ray Collins. Di sana ternyata sudah ada 2 petugas yang datang duluan. Salah satu petugas di sana berkata bahwa dia menemukan senapan laras 12, tetapi kotak peluru kosong. Nah, senjata ini cocok dengan yang ditemukan di TKP, yaitu Cafe Night Owl. Maka dari itu tanpa basa-basi, Exley, Jack, dan yang lainnya pergi ke atas untuk menangkap orangnya. Dan ya, mereka berhasil menangkap 3 orang. Dudley menyuruh Exley untuk menginterogasi mereka. Dan satu hal yang pasti, Dudley ingin pengakuan. Tentu semuanya pada nggak yakin karena Exley merupakan detektif baru. Apakah dia menguasai teknik interogasi dan bisa mengimplementasikannya ke orang langsung? Exley menginterogasi pelaku pertama, yaitu Ray. Exley berkata bahwa Ray berumur 22 tahun. Hukuman mati untuk usia segitu berada di kamar gas. Exley juga berkata bahwa dia tahu kalau Ray merupakan pria gay. Kenapa? Exley berkata soalnya temannya Ray yang di samping bernama Louis berkata kalau Ray merupakan seorang banci. Di sini Exley cuman mengkambing hitamkan Ray dengan teman-temannya. Tentu Ray marah, dia bukan seorang banci katanya. Di sini Exley menyalakan speakernya supaya omongan Ray terdengar ke semuanya. Ray berteriak bahwa posisi dia adalah seorang bos dan Louis lah yang merupakan seorang banci. Suka menyerah demi sebatang permen. Bahkan Ray membongkar kalau Louis dan temannya yang satu lagi bernama Fontaine mendapat narkoboy dari seseorang bernama Roland Neverett. Teman yang mendengar hal tersebut langsung merasa terkhianati. Sekarang Exley akan pergi menginterogasi Louis. Terlihat Louis lagi menangis sambil ngompol.
Di sini Louis menangis sambil berteriak bahwa dia nggak membunuh siapa-siapa. Dia nggak bermaksud menyakiti gadis itu. Katanya, mungkin gadis itu masih baik-baik saja. Louis juga berkata bahwa dia hanya ingin menghilangkan keperjakaannya sehingga memperkaos gadis itu. Exley langsung pergi ke Fontaine. Exley tahu bahwa Fontaine yang menyuruh Louis untuk memperkaos gadis itu. Keadaan semakin buruk. Fontaine melukainya. Baju Fontaine ada darah sehingga dia pergi keluar untuk membakar bajunya. Disitulah tetangga melihat kalau Fontaine sedang membakar baju. Di sini Fontaine berkata bahwa mungkin gadis itu masih hidup. Karena kesel banget, nyawa seorang wanita bisa diselamatkan sekarang. Bud masuk ke ruang interogasi, menodongkan senjata ke mulut Fontaine dan bertanya, di mana gadisnya? Karena takut banget, Fontaine memberikan alamat. Bud bersama dengan yang lain langsung OTW. Dan tanpa disangka, Bud disuruh Dudley untuk masuk duluan. Ya, karena itu Bud membunuh satu pelaku lagi di sana dan setelah itu baru menyelamatkan si gadis. Exley sangat yakin Bud membunuh pria itu karena ingin membunuh, bukan karena self-defense. Dan menurut Exley, ini bukan keadilan. Exley berkata bahwa temannya Bud, yaitu Stensland, mendapatkan apa yang berhak dia dapatkan. Dan mungkin Bud juga, karena membawa temannya yang sudah mati. Bud marah sehingga dia mencoba untuk menghajar Exley, tetapi untungnya dipisahkan. Guy with a gun, you expect anyone to believe that? Get the fuck away from me. Stensland got what he deserved and so will you. The Night Owl suspects have escaped. Roland Navarrete lives on Bunker Hill. He runs a hole up in... Ada kabar mengejutkan dari kantor. Tersangka yang tadi diinterogasi, tersangka pembunuhan kafe Night Owl, mereka kabur. Pertanyaannya bagaimana mereka kabur? Padahal kantor polisi ketat banget. Jika kalian ingat, Ray berkata bahwa Louis dan Fontaine membeli narkoboy dari seseorang bernama Roland Navarrete. Maka dari itu, Exley bersama dengan satu petugas polisi pergi ke rumah Roland Navarrete. Kenapa? Karena Exley tahu pasti mereka bersembunyi di sana. Dan ya, prediksi Exley benar. Tetapi semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nothing. Let's go. 404. Hands in the air! Don't move! Don't move! J. Exley has amassed a brilliant record. It's our privilege to present him with our highest honor. Hey, Big Jack! He's back! Exley selamat, petugas yang bersamanya meninggal ditembak dan 3 orang pelaku pembantaian Night Owl mati. Karena aksi heroiknya, Exley diberikan penghargaan. Jack masih menjadi teknisi Badge of Honor. Pierce masih menjalankan bisnisnya, yaitu bisa dibilang secara nggak langsung perdagangan wanita. Bud masih menjadi tangan kanannya Dudley. Terlihat dia bersama dengan Dudley sedang menginterogasi seseorang menggunakan cara kekerasan dan terlihat Bud sudah muak karena melakukan ini beberapa kali. Bud pergi ke rumah Lynn dan ya di sana mereka melakukan apa yang cowok dan cewek lakukan. Jack mendapat informasi dari Sid bahwa jaksa yang pernah mengancam dia tentang karirnya di Badge of Honor ternyata homo, gay. Jaksa ini bernama Freddy. Datang Reynolds, terlihat dia keluar dari penjara. Dan kalian harus ingat, Reynolds merupakan orang yang Jack tangkap karena kepemilikan marijuana. Sid membuat rencana. Dia menyuruh Reynolds untuk tidur dengan jaksa Freddy. Setelah itu, Sid menguntitnya, memotretnya, dan jadilah berita hot untuk tabloid khas-khas. Di sini ada satu hal, Reynolds tidak ingat kalau orang yang menangkap dia sebelumnya adalah Jack. Jadi ya karena itu Jack pura-pura nggak tahu. Reynolds mulai membicara fleur de lis
Dan ternyata Fleur de Lis merupakan nama dari usaha milik Pierce. Bukan cuma pelacur yang mirip bintang film, tetapi juga menawarkan narkoboy. Reynolds pun menghampiri jaksa Freddy untuk menjalankan rencana. Sid berkata ke Jack bahwa Reynolds akan melakukan aksinya di motel Hollywood Center kamar 203. Sementara itu, Bud sedang asik menonton film bioskop bersama dengan Lynn. Bisa dikatakan mereka berdua kayaknya udah saling cinta. Jack pergi ke bar, dia terus menatap uang yang diberikan oleh Sid tadi. Jack mulai teringat tentang Reynolds. Maka dari itu, dia pergi ke motel Hollywood Center kamar 203. Dan ternyata Reynolds sudah mati, dibunuh. Di situ Jack merasa sangat bersalah. Sebenarnya Jack merupakan orang yang membawa Reynolds ke sini karena kan di awal Jack yang menangkap Reynolds sehingga berakhir sampai di sini. Jika nggak menangkapnya mungkin nasib dia berubah. Exley membawa keluar korban yang selamat dari 3 pelaku pembantaian Night Owl. Exley bertanya, apakah benar 3 orang kulit hitam itu pergi di tengah malam? Wanita ini berkata nggak tahu, mungkin saja. Di sini Exley mulai ada keraguan. Jika 3 orang kulit hitam tersebut nggak keluar di tengah malam, tandanya bukan mereka pelaku dari pembantaian Night Owl. Setelah tidur bareng, Lynn bercerita bahwa dia besar di kota Bisbee, Arizona. Lynn juga berkata bahwa dia akan pindah ke sana dan membuka toko pakaian. Lynn sadar di pundak Bud terdapat luka. Bud pun bercerita, waktu usia dia 12 tahun, dia mencegah ayahnya menyerang ibunya dengan pecahan botol. Bud berhasil menyelamatkan ibunya, tetapi nggak lama. Ayahnya Bud mengikat dia di radiator. Setelah itu dia melihat ibunya dipukuli sampai mati oleh ayahnya dengan menggunakan besi dan meninggalkannya di sana. Inilah alasan kenapa Bud benci banget ketika melihat wanita diperlakukan enggak-enggak oleh cowok. Karena ketika dia melihat itu, dia mulai mengingat kenapa ibunya mati. Di sini, Bud berkata bahwa dia tahu orang yang membunuh Stensland, temannya, masih berkeliaran di luar sana. Jadi, menurut Bud, 3 orang hitam ini bukan pelaku dari pembantaian Night Owl. Bud bertemu dengan forensik untuk bertanya tentang kasus pembantaian Night Owl yang sudah ditutup. Bud bertanya, apakah ada sesuatu yang aneh dari kasus ini? Forensik berkata nggak ada. Bud mulai melihat foto kejadian. Bud bertanya tentang darah yang ada di dinding. Dan ternyata itu adalah darahnya Stensland. Dia dipukul di kepala, di luar, baru dibawa ke toilet untuk dibunuh. Dilihat dari gelas yang ada di sana, Stensland duduk di samping seseorang. Dia nggak sendiri. Dan kalian ingat, setelah dipecat, Stensland berkata bahwa dia ingin pergi berkencan. Disinilah Bud tersadar bahwa Stensland duduk di samping wanita yang dia kencani. Dan itu adalah Sue Levert. Bud pergi ke rumah ibunya Sue Levert. Nyonya Levert berkata bahwa dia nggak setuju Sue berpacaran dengan pria itu. Katanya pria itu terlalu tua untuk Sue. Nyonya Levert berkata bahwa pria itu pernah datang ke rumah ini saat dia nggak ada. Nah, ada tetangga yang melihat ada seseorang datang lagi selain pacarnya Sue. Dan di situ mulai terjadi keributan. Bud menunjukkan wajah Stensland. Bud bertanya, apakah dia adalah pacarnya Sue? Ya, Nyonya Levert berkata bahwa itu adalah pacarnya Sue. Tetangga berkata bahwa keributan terjadi di luar sampai ke dalam rumah. Bud mulai mengecek rumah Nyonya Levert dan dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dia menemukan mayat Buzz, mantan polisi, yang waktu itu sempat Bud berhentikan. Nah, Buzz bekerja dengan Pierce dan juga Sue bekerja dengan Pierce. Jadi bisa dikatakan semua ini ada kaitannya dengan Pierce. Di sisi lain, Exley juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang salah dari kasus pembantaian Night Owl. Maka dari itu, dia pergi ke forensik dan forensik berkata bahwa Bud juga bertanya tentang hal yang sama. Forensik memberitahu Exley bahwa Bud tadi pergi ke rumah Nyonya
Sue Leverts. Exley pergi ke sana dan ya dia menemukan mayat Buzz. Cuman di sini Exley nggak tahu kalau mayat ini adalah Buzz, si mantan polisi. Soalnya kan dia belum pernah ketemu dengan Buzz, cuman Bud doang. Ya, Exley membawa mayat ini ke forensik dan dia berkata, mohon segera identifikasi mayat ini. Exley meminta bantuan Jack. Exley ingin Jack menguntit apa yang Bud sedang lakukan. Awalnya Jack gak mau. Di sini Exley bertanya, apakah Jack merupakan orang yang melepaskan 3 pelaku kulit hitam tersebut sampai kabur? Jack tentu berkata tidak. Jack bertanya, kenapa Exley ingin mencari lebih dalam tentang kasus pembantaian Night Owl? Exley menjawab, Rollo Tomasi. Rollo Tomasi merupakan penjamret tas. Ayahnya Exley mengejar Rollo Tomasi dan disitulah ayahnya Exley meninggal karena ditembak Rollo Tomasi 6 kali. Lebih parahnya sampai sekarang, Rollo Tomasi masih berkeliaran di luar sana. Lolos. Inilah alasan Exley ingin menjadi detektif. Dia ingin menangkap orang-orang yang mengira bisa lolos dari kejahatan yang mereka lakukan. Exley bertanya, apa alasan Jack menjadi polisi? Jack menjawab bahwa dia tidak ingat. Ekspresinya mencerminkan sedikit merasa malu atau bersalah. Jack lebih dikenal sebagai polisi yang menikmati ketenaran dan uang dari bekerja sama dengan media daripada benar-benar menegakkan keadilan. Sehingga ketika ditanya alasannya menjadi polisi, dia benar-benar nggak tahu. Dia menjawab tidak ingat. Rollo Tomasi. I wanted to catch the guys who thought they could get away with it. Why'd you become a cop? I don't remember. All right, college boy, I'll help. Help me with mine. I'll help you with yours. Jack mau membantu, tetapi Exley juga harus membantunya. Jack mulai menguntit Bud. Terlihat, Bud pergi ke sebuah bar bertemu dengan seseorang bernama Johnny Stompenato. Ada sejarah, dulu Johnny ditangkap Bud karena melakukan pencurian bisnis. Bud bertanya, siapa itu Buzz? Kenapa bertanya ke Johnny? Karena Johnny biasanya merupakan orang yang disewa oleh Pierce. Dan Buzz itu kan sempat bekerja dengan Pierce. Johnny nggak mau memberitahu apa-apa. Maka dari itu, Bud memegang bolanya Johnny dengan kuat dan bertanya sekali lagi. Johnny menjelaskan bahwa ada rumor berada kalau Buzz punya andil dalam pemasokan heroin narkoboy. Tetapi sekarang Buzz keluar dari bisnis itu. Bud mulai bingung bagaimana bisa Buzz terlibat dalam pemasokan heroin itu. Karena pemasokan heroin itu heroinnya banyak banget. Jadi Buzz pasti akan ketahuan ketika menjadi polisi waktu itu karena kan heroinnya banyak, gimana masoknya. Setelah itu Jack bersama dengan Exley menguntit Bud lagi. Kali ini Bud pergi ke rumah Lynn untuk tidur dan terlihat mereka berdua sangat amat terkejut. Bud punya wanita cantik banget. Jack berkata bahwa kasus ini dengan kasus yang dia minta bantuan Exley ada kaitannya dengan Fleur de Lis. Ya, Jack meminta Exley bantuan tentang kasus kematian Reynolds. Jack bersama dengan Exley pergi ke bar untuk bertemu dengan Johnny. Di sini Exley mencoba terlihat sangar untuk menginterogasi Johnny. Ada wanita yang mengganggu. Wanita ini bersama Johnny dan wanita ini mirip banget dengan Lana Turner, seorang aktris Hollywood terkenal. Exley berkata, pelacur yang didandani mirip Lana Turner tetap saja pelacur. Dan ternyata wanita ini memang Lana Turner. Dia merupakan aktris Hollywood terkenal dan Exley baru saja menuduh Lana Turner sebagai seorang pelacur. Di sana Jack hanya bisa tertawa. Take a walk, honey, before I haul your ass downtown. She is Lana Turner. What? Jack dan Exley pergi ke Pierce. Jack bertanya tentang Reynolds. Jadi ternyata Reynolds merupakan salah satu pekerja milik Pierce. Cuman Reynolds mengurusi pria gay. Tetapi di sini Pierce nggak mau menjawab. Singkatnya, identifikasi mayat sudah dilakukan.
Jack pergi ke koroner dan Exley pergi ke Lynn untuk mencari tahu hubungannya dengan Bud. Jack sampai dan mayat tersebut adalah Buzz. Jack benar-benar kaget karena dia kenal Buzz, mantan polisi yang reputasinya tuh buruk. Sementara itu, Exley pergi ke rumah Lynn dan bukannya mendapat informasi, Exley malah mendapat anu. Dan di sana ada yang memotret dan itu adalah Sid. Jack pergi bertemu dengan Kapten Dudley. Jack menjelaskan tentang Buzz, mantan polisi. 12 tahun lalu, ternyata Stensland satu divisi dengan Buzz, yaitu di divisi Vice. Divisi yang menangani kejahatan yang berkaitan dengan prostitusi, perjudian ilegal, perdagangan narkoboy, dan kejahatan moral lainnya. Nah, pada saat itu, mereka berdua menyelidiki Pierce pada kasus pemerasan. Jadi, Pierce memotret Sid yang punya tabloid khas-khas lagi sama para pelacur. Tuduhan tersebut dibatalkan, bukti nggak cukup kuat, dan petugas pengawas pada saat itu adalah Dudley. Dan ya, karena mengetahui hal tersebut, Jack ditembak oleh Dudley. Jadi bisa disimpulkan semua ini ada kaitannya dengan Dudley. Sebelum mati, Jack hanya bisa tersenyum sambil berkata, "Rollo Tomasi." It's a good thing for you, my wife and 4 fair daughters are at the beach in Santa Barbara. I questioned Pierce Patchett about a blackmail. Anyway, charges were dropped. Insufficient evidence. Go, Jack. Not homicide. Don't start trying to do the right thing, boy. You haven't had the practice. Have you a valediction, boyo? Rollo Tomasi. This must be swift and merciless. Besoknya, Dudley memberitahu semua petugas bahwa Jack meninggal dan mayatnya ditemukan di Echo Park. Padahal mah sebenarnya si Dudley pelakunya. Di sini Dudley menyuruh timnya untuk mencari siapa pembunuhnya. Dudley berbicara dengan Exley. Dudley berbohong. Katanya hasil penyelidikan telah menemukan seseorang yang ada hubungannya dengan Jack. Dan itu adalah Rollo Tomasi. Dudley bertanya, apakah Exley pernah mendengar kata atau orang yang bernama Rollo Tomasi? Dari sini saja, Exley sudah tahu ada yang gak baik dari Dudley. Soalnya, Exley hanya memberikan nama Rollo Tomasi kepada Jack, gak pernah ke yang lain. Jadi pertanyaannya, bagaimana Dudley tahu nama Rollo Tomasi? Sudah pasti dari Jack sendiri. Maka dari itu, Exley berkata ke Dudley bahwa dia gak pernah mendengar nama Rollo Tomasi. Dudley mengajak Bud untuk menginterogasi seseorang yang mungkin ada kaitannya dengan pembunuhan Jack. Sementara itu, Exley pergi ke forensik dan dia mendapatkan fakta bahwa mayat yang ditemukan di rumah Nyonya Leverts adalah Buzz, seorang mantan polisi, orang yang Dudley interogasi. Ternyata adalah Sid. Sid mulai dipukuli untuk memberitahu semua informasi tentang Jack. Sid pun mengaku bahwa dia bekerja sama dengan Jack dalam pertukaran informasi, sehubungan Jack merupakan polisi divisi narkoboy. Sid juga menjelaskan tentang Pierce. Sid menjelaskan bahwa bisnis Pierce adalah mengubah gadis-gadis didandani mirip bintang film. Selain itu juga pemerasan. Baru-baru ini, Sid disuruh memotret seorang wanita bernama Lynn bersama dengan polisi sedang tidur. Mendengar nama Lynn, Bud langsung mengambil fotonya dan ternyata foto tersebut merupakan foto Lynn sedang tidur bersama dengan Exley. Ya, ternyata Dudley hanya melakukan kambing hitam. Sid bekerja sama dengan Dudley, tetapi di sini Dudley berkhianat. Dia membunuh Sid. Sementara itu Bud pergi ke rumah Lynn dengan wajahnya yang kecewa. Bud meminta penjelasan kepada Lynn tetapi Lynn gak mau bercerita. Bud pergi ke kantor, mencoba menghajar Exley. Exley menjelaskan bahwa Dudley membunuh Jack dan Dudley juga ingin Bud membunuh Exley. Bud mulai berpikir sehingga amarahnya sekarang bisa terkendali. Exley memeriksa laporan harian dan dari laporan tersebut, dulu Dudley, Buzz, dan Stensland sempat bekerja sama. Nah,
Bud berkata bahwa Stensland membunuh Buzz karena heroin. Soalnya Johnny pernah berkata bahwa Buzz menjual heroin. Nah, mereka juga tersadar bahwa kasus pembantaian Night Owl, pelakunya itu bukan 3 orang kulit hitam ini. Anak buahnya Dudley menanamkan senjata di mobil mereka. Jika kalian ingat, ketika Jack dan Exley sampai, di sana sudah ada anak buahnya Dudley. Jika Jack dan Exley nggak muncul, mungkin anak buahnya Dudley akan membunuh 3 orang kulit hitam ini. Bud dan Exley pergi bertemu jaksa Freddy. Di sini, Bud dan Exley ingin izin untuk menyelidiki 2 orang, yaitu Dudley dan Pierce. Karena nggak ada bukti, Freddy nggak mengizinkannya. Exley mulai membawa-bawa Reynolds. Exley tahu bahwa Freddy merupakan pria gay dan pernah tidur dengan Reynolds. Dan sekarang Reynolds mati dibunuh karena lehernya disayat. Karena susah dibilangin, Bud menghajar Freddy. Freddy mulai mengaku Reynolds dibunuh oleh mereka karena tahu semuanya setelah tidur dengan Freddy. Mereka ini adalah Dudley dan Pierce. Dudley dan Pierce juga merupakan 2 orang yang mengambil alih narkoboy Mickey Cohen. Karena foto-foto Freddy bersama dengan Reynolds, Freddy nggak bisa menuntut Dudley dan Pierce karena takut foto-foto tersebut kan tersebar. Bud dan Exley pergi ke rumah Pierce dan ternyata dia sudah meninggal dunia. Di sana ada catatan bundir. Di situ tertulis Pierce membunuh Jack karena Jack tahu tentang pemerasan pornografi. Jadi bisa dikatakan di sini Pierce dibunuh oleh Dudley. Bud pergi bertemu Sid dan Exley pergi bertemu Lynn. Sekarang Lynn berada di tempat aman, yaitu di kantor sheriff. Exley bertanya tentang Dudley dan Lynn gak mau berbicara. Pertanda di sini dia takut. Bud pergi bertemu dengan Sid dan dia sudah meninggal di kantornya. Ada orang yang memukulnya sampai mati dan dokumennya juga dicuri. Dan kalian tahu yang membunuh Sid itu adalah Dudley. Bud diberikan informasi dari polisi. Polisi berkata bahwa ada telepon dari Exley. Katanya Bud disuruh pergi ke Motel Victory. Mereka berdua sampai di Motel Victory dan ternyata mereka berdua nggak janjian. Yang menelpon Bud tadi bukan Exley dan yang menyuruh Exley ke sini juga bukan Bud. Jadi ya, mereka dijebak. Disinilah mereka berdua tahu akan ada perang, jadi bersiap-siap. It's too late. All I ever wanted was to measure up to my father. He died in the line of duty, didn't he? You're the guy who gets away with it. So I knew it. So do I. Smith has been assuming control of organized crime in the city of Los Angeles. Murders of Susan Lefferts, Pierce Patchett, Sid Hutchins. Ternyata Rollo Tomasi adalah Dudley. Dudley merupakan orang yang membunuh ayahnya Exley dan sampai sekarang gak ketahuan. Setelah kejadian itu, Exley menjelaskan semuanya kepada jaksa. Pelaku dari pembunuhan Night Owl adalah polisi korup bawahannya Dudley dan Dudley sendiri. Tujuannya jelas, mengeliminasi Stensland dan Buzz karena mereka berdua tahu rahasia Dudley tentang mengambil alih kokain Mickey Cohen. Karena gak ingin merusak nama baik LAPD, keluarlah berita bahwa sebenarnya Dudley merupakan pahlawan. Dan juga Exley, dia mendapatkan penghargaan lagi yaitu Medal of Valor. Bud selamat, sepertinya dia akan melanjutkan hidupnya bersama dengan Lynn. Film ini menggambarkan pertarungan antara keadilan dan ambisi pribadi. Exley belajar bahwa terkadang aturan harus dilanggar.
Bud menemukan cinta, tetapi mengalami kehilangan besar, dan Jack mencari penebusan sebelum akhirnya tewas. Pada akhirnya, korupsi terungkap tetapi nggak sepenuhnya hilang, menciptakan nuansa noir klasik dengan akhir yang pahit manis. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.